Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 15 Juli 2025, perayaan wajib Santo Bonaventura, Uskup dan Pujangga Gereja. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 2, ayat 1 sampai dengan 15a. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan tir, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Saut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya, dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu, dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan ayat 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ, ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. "Celakalah engkau, Korazim! Celakalah engkau, Batsaida! Sebab jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dengan berkain kabung dan abu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Adapun engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Sebab jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat
yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Kota itu tentu masih ada sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan tanah Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Musa membebaskan bangsa Israel dari pembudakan di Mesir, dia mengalami tantangan dan penolakan dari Firaun maupun bangsa Israel sendiri. Yesus yang hendak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan dosa pun mengalami hal yang sama. Ia pun mendapat tantangan dan penolakan, walaupun ia melakukan banyak mujizat. Karena itu Yesus mulai mengencam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun ia telah melakukan banyak mujizat di situ, kota-kota tersebut antara lain Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Sikap orang-orang dari ketiga kota ini menggambarkan sikap orang yang tidak mau bertobat. Yesus pun meratapi kota-kota yang tidak mau bertobat itu. Mengapa setelah menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus, mereka tidak mau berubah? Tampaknya tidak semua kita mampu menanggapi tanda-tanda yang terjadi dalam hidup kita. Padahal semua itu mengandung penyelenggaraan ilahi yang seandainya kita peka untuk memahaminya, semuanya itu akan mendatangkan keselamatan, kegembiraan, dan sukacita bagi kita. Apalagi kita juga tidak mau merendahkan diri dan hati untuk berubah. Sebagaimana bangsa Israel di Mesir yang menolak Musa dan kota-kota menolak Yesus, meskipun telah terjadi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah dan mampukanlah kami untuk lebih rendah hati dan mau bertobat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.